Halo guys, hari ini saya membawa benda ini untuk saya pamerkan ke Anda. Benda ini saya dapat sekitar mungkin 3-4 bulan yang lalu. Lagi saya hunting tuh ya, saya ngelihat dari jauh, saya ngelihat nih. Eh, itu benda apa ya? Saya sudah menduga sih sebetulnya itu apa. Karena bentuknya agak unik dan saya jarang melihatnya, saya udah tahu ini fungsinya apa ya. Tapi yang bentuk seperti ini saya jarang lihat. Akhirnya saya deketin, terus saya lihat-lihat. Saya lihat bawahnya namanya Kisak. Kisak AGCH4512 Belah. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya. Udah itu ada tulisan TYP 2002, mungkin tipe 2002. Dari sini saya cuma bisa melihat ada, ini mungkin petunjuk pemakaian ya, ada yang bahasa Inggris, terus mungkin ada bahasa Jerman, saya nggak tahu ini bahasa mana, penting ada 3 bahasa. Udah itu tidak ada petunjuk apapun di situ, maksudnya cuma ada tipe Kisak AGCH 4512 belek belak apa belek tipe 2002. Nah, waktu saya lihat ke sebelah sini, barulah saya langsung tertarik sama benda ini. Karena di sini nih tulisannya kelihatan ya guys ya. Kelihatan nggak ya? Nah di sini nih ada tulisan Kisak Switzerland. Wow, karena buatan Switzerland, langsung saya bernafsu untuk membelinya. Karena kita tahu ya guys ya, jam-jam paling rumit, jam-jam paling mewah, udah itu musik box yang rumit, penting segala sesuatu yang rumit kebanyakan itu, misalnya jam atau musik box itu semuanya berasal dari Swiss. Jadi mereka kayak seperti ahli ya untuk membuat benda-benda rumit dan tidak sederhana. Dan mereka terkenal juga dengan kualitasnya. Dan setahu saya biaya hidup Swiss itu adalah salah satu biaya hidup termahal di dunia. Jadi kalau ada benda-benda buatan Swiss, itu pasti dibuat oleh orang-orang yang digaji dengan tidak murah dan pasti kualitasnya udah sangat diperhatikan. Langsunglah saya beli ini benda. Udah itu saya periksa di rumah ya. Ini gimana cara mengisinya? Saya udah tahu mengisinya dari saya nggak tahu sih awalnya. Karena bentuk bawahnya itu cuma seperti ini nih. Oke, saya ada contoh yang lain ya, yang sejenis ya. Ini juga mirip. Tapi lihat tuh, dia ujung bagian pengisiannya ini kan seperti, kalau kalian tahu benda-benda yang menggunakan gas, itu pasti ujungnya seperti ini ya, kayak ada nipple-nya gitu kan. Nah kalau ini dia tidak guys, jadi dia cuma kayak rata gitu di bagian dalamnya. Itu membuat saya nggak tahu kalau di sini adalah tempat untuk pengisian gas. Kecuali setelah saya baca di atas sini ya, ternyata ini benar tempat pengisian gas. Jadi ada 2 benda, ini adalah sejenis kompor ya sebetulnya ya kalau dibilang, atau istilahnya itu adalah safety gas burner. Ini safety gas burner, yang ini buatan merek Kisak. Kalau ini merek-merek biasa nih ya, yang saya juga dapat beberapa waktu yang lalu. Perbedaannya adalah si Kisak ini buatan Swiss, kalau ini mungkin buatan Cina kali ya. Nah, keunggulan si buatan Cina ini, dia sudah ada pemantiknya guys. Jadi udah ada yang ya kayak kompor gas itu ya, yang menghidupkan pemantik lah istilahnya. Kalau si Kisak ini dia nggak ada pemantiknya, jadi harus pakai korek lagi. Tapi perbedaannya adalah, kalau nggak salah nih, mudah-mudahan saya maaf ya kalau salah, kalau ini dia harus ngisinya dengan yang buat isian korek gas itu, buten ya, saya nggak tahu istilahnya, penting kayak Ronson apa Robinson kayak gitulah. Tapi kalau ini sepertinya kalau diisi pakai gas-gas kaleng yang biasa untuk masak, tau kan, yang ada di minimarket, supermarket, yang kaleng berisi gas-gas biasa tapi untuk kompor gas portable. Nah ini kayaknya bisa. Kalau ini dia kayaknya harus pakai yang buten itu. Mohon maaf kalau ada yang lebih paham, maafkan saya cuma mengira-ngira aja.
Ya begitulah bedanya. Nah, mungkin akan menarik lagi. Jadi ini untuk masak ya guys ya. Jadi sebenarnya kompor buat orang yang suka traveling atau mungkin naik gunung ya. Ini cocok untuk dibawa karena dia memang didesainnya kecil. Jadi tidak makan tempat, karena kan kalau kita naik gunung segala macam kan itu tempat kecil aja itu sangat berguna ya untuk membawa barang tambahan. Tapi karena dia kecil jadi bisa dibawa. Ini juga kecil. Coba kalau ini saya pernah nyoba, kayaknya cepet habis ini guys. Udah itu kalau memang ngisinya pakai yang kaleng buat gas korek itu kan harganya relatif lebih mahal ya daripada yang gas kaleng biasa itu. Kalau gas kaleng biasa paling berapa? 18.000, 20.000. Kalau yang buat khusus buat korek itu kan lebih mahal lagi. Makanya saya jadi lebih cinta sama ini karena dia tidak menuntut yang mahal-mahal. Nah gini, kalau yang kita kasih contoh aja ya. Kalau yang ini cara menghidupkannya ini regulator keluarnya si gas ke sini ya. Jadi kita harus buka dulu sampai dia bunyi. Nah, oh ini belum saya isi nih guys, sorry. Karena kebetulan habis yang isian korek gas itu. Nah, ini nanti harus dibuka dulu, terus nanti ya sama kayak kompor gas lah, tinggal kita tak, dia langsung hidup apinya biasanya ke atas. Nah, kalau yang si Kisak Swiss ini saya udah isi gas. Jadi kita contohin aja ya. Saya nggak bisa lama-lama karena takut berbahaya. Nih saya buka dulu ke, nah ini udah bunyi gas nih. Nah terus, nah gitu. Ntar lagi ya, saya buka lagi. Ini gasnya udah jalan. Nah kelihatan kan? Tuh. Semakin dibuka semakin besar ya. Bisa kecil. Nah itu dia. Nanti tinggal ditaruh kayak dudukan buat panci atau alat masak, dan berdasarkan petunjuk di bawah ini nanti dari sini kasih jarak sekitar 3 cm ya ke pantat pancinya. Ya, jadi 3 cm itu mungkin akan memberikan efek panas yang paling maksimal. Sini tuh ditulis kayak gini nih, 3 cm dari sini ke pantat pancinya. Jadi nanti kita harus membuat lagi, mungkin kalau lagi camping tuh dudukan ya, batu yang disusun kiri kanan terus baru ditaruh. Atau kalau mau kreatif kayaknya di online ada juga nih yang jual buat kompor-kompor portable seperti ini, kayak rangka besi gitu. Jadi dia kecil dan ringkas juga ya untuk dibawa kemana-mana. Tapi memang aslinya cuma seperti ini aja. Nah, yang paling unggul menurut saya adalah di sini nih. Karena dia berbeda banget guys cara mengisi gasnya. Kadang-kadang saya menganggap yang model kayak gini nih kayaknya gampang bocor ya. Karena di dalamnya nggak tahu, mungkin sealnya kalau semakan waktu sealnya itu akan kering, terus mungkin getas. Jadi kalau diisi nanti udah penuh keluar lagi, jadi udah nggak bisa dipakai. Saya nggak tahu cara mengganti seal di dalam ini apakah bisa, tapi beberapa kali nyoba kayaknya nggak bisa ya. Nah kalau ini dia desainnya sangat berbeda untuk pengisian. Jadi itu kayak ada bintik-bintik tuh di dalam ini guys. Dugaan saya kayak apa ya, kayak kawat-kawat itu yang disusun vertikal ya, mungkin seperti itu. Nah kalau ngisinya seperti ini, kebetulan saya bawa yang gas ini. Nah jadi ditekan ke sini ya. Ini gas yang kaleng biasa itu yang saya bilang, gas kaleng biasa. Sini. Nih. Gitu.
Kalau ke ini dipasangkan ke sini nggak bisa, dia karena lubangnya terlalu kecil. Jadi dia pas ditekan gasnya lolos saja, nggak masuk ke dalam dan tidak menekan nipelnya itu ya, nipel yang di tengahnya itu. Jadi percuma gitu. Kalau ini dia tidak ada nipel yang kecil di tengahnya itu, yang saya bilang seperti ada kawat-kawat vertikal gitu. Udah tuh diameternya agak besar. Senang banget dapat ini, karena nggak tahu kenapa saya termasuk orang yang suka dapat benda-benda yang bisa mengeluarkan api ya, bisa ngebakar gitu, apalagi yang buatan Swiss. Nah, Kisak ini tipenya AGCH4512 Belach, saya nggak tahu itu artinya apa. Nah, Kisak ini adalah pabrikannya ya guys ya. Ternyata si Kisak ini udah berdiri dari tahun 1945, jadi produsen yang udah cukup lama. Tapi ada satu yang menarik waktu saya googling itu, buat kalian yang mungkin nggak merasa asing dengan Kisak, kayaknya Kisak pernah tahu di mana ya Kisak itu. Ternyata Kisak ini adalah produsen yang mematenkan alat pembuat whipped cream. Kalian tahu kan alat pembuat whipped cream yang kayak berupa botol, terus nanti ada ujung di atasnya itu yang biasa dipakai para chef, pastry chef segala macam itu. Terus nanti di bagian sininya ada kayak tempat untuk menaruh tabung gas, selongsong tabung gas yang dijual online itu banyak ya, yang dia bentuknya ya kecil lah seperti itu. Nanti dimasukkan terus diputar, terus dikocok-kocok, dimasukin whipped cream dulu, terus dikocok-kocok, terus nanti gasnya itu akan mendorong si whipped creamnya itu keluar dari si tabungnya. Nah, ternyata yang membuat dan mematenkan alat membuat whipped cream itu adalah si Kisak, pemerek yang memproduksi ini. Nah, itu namanya adalah whipped cream dengan sistem charger. Itu pertama dibuat tahun 1958, dan sejak saat itu Kisak menjadi sangat terkenal karena whipped cream dengan sistem chargernya itu, dan itu terjual jutaan unit di seluruh dunia. Sampai akhirnya dikenal sebutan Kisak Whipper. Kisak Whipper. Dan barang itu diekspor ke 20 negara. Ternyata Kisak ini boleh dibilang dia adalah produsen peralatan dapur ya, atau peralatan buat masak ya, seperti pembuka kaleng, sendok juga dia buat, ada pengupas buah, dan yang kebetulan saya temukan ini adalah kompor portable merek Kisak. Di sini tulisannya Kisak Switzerland. Ini akan jadi koleksi saya, karena di zaman sekarang di tahun 2023 ini kita susah loh menemukan barang-barang yang tidak made in China. Sekarang semua pasar dipenuhi dengan produk-produk Cina. Ya semakin bagus sih, tapi akhirnya produk-produk dari negara-negara seperti Swiss, Eropa itu udah semakin sulit ditemukan. Jadi ketika kita menemukan yang buatan-buatan seperti itu, yang buatan Eropa, langsung serasa berharga banget ya. Ya, nanti akan saya simpan mungkin kalau lagi traveling atau kemana gitu. Males beli kopi di Starling ya, atau di warung-warung, bikin aja sendiri pakai ini. Tinggal bawa gelas yang stainless steel itu kan, udah tuh bawa dudukannya, udah tuh bawa kopi saset atau kopi apapun. Kalau lagi pengen ngopi, nggak tergantung siapa-siapa, nggak perlu nunggu siapa-siapa, tinggal ngidupin aja, tunggu sebentar airnya panas, masukin kopinya, kita langsung bisa menikmati, jadi nggak tergantung apa-apa. Gitu ya guys, soal kompor portable, atau dia sebutnya safety gas burner merek Kisak buatan Switzerland, tipenya 2002, Kisak AGCH4512. Saya masih punya banyak produk-produk lainnya atau barang-barang lain yang saya dapat dari hasil hunting. Nanti akan saya buatkan videonya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih buat perhatiannya. Ciao.